Bab 111. Cucuran sedikit menyusut ketika dia mendengar kata-kata, mobil datang lagi. Dia benar-benar takut dengan kata-kata ini. Mungkinkah tokoh teratas di seluruh Jiangcheng harus datang untuk mendukung grup Tiansheng? Siapa yang bisa lebih menakutkan dari yang sebelumnya? Dia melihat ke bawah tanpa sadar, itu adalah Lincoln yang diperpanjang. Tapi plat nomornya adalah NAN A23660, menunjukkan bahwa itu dari Provinsi Jiangnan. Apakah itu orang besar di Provinsi Jiangnan? Apakah grup Tiansheng mempengaruhi Provinsi Jiangnan? Tubuhnya gemetar. Namun, Lincoln yang diperpanjang tidak mengemudi menuju grup Tiansheng, tetapi berhenti jauh. Sopir membuka pintu dengan hati-hati, dan seorang wanita keluar dari mobil. Wanita itu terlihat berusia sekitar 30 tahun, dengan wajah seperti Xiao Sui, terawat dengan baik, sombong, mengenakan sepasang sepatu hak tinggi hitam, dia terlihat bermartabat dan elegan secara keseluruhan. Ketika dia melihat wanita ini, kejutan muncul di mata Cucuran. Karena wanita ini adalah keberadaan nyata yang memblokir grup Tiansheng. Ini juga merupakan kekuatan pertama yang melawan grup Tiansheng. 4 keluarga besar di Jiangcheng memblokir grup Tiansheng hanya untuk menyenangkan wanita ini. Karena di belakang wanita ini adalah seluruh keluarga Xia. Sikapnya adalah sikap keluarga Xia di Provinsi Jiangnan. Di depan wanita yang kuat ini, siapa pemimpin Jiangcheng? Apa itu kemudi? Bagaimana dengan wilayah militer? Zhao Youcheng, yang berada di sampingnya, memandang wanita itu dengan heran, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Nona Chu, siapa wanita ini, dan mengapa dia tidak pergi ke grup Tiansheng? Cucuran tersenyum dingin dan menjelaskan, wanita itu mewakili keluarga Xia di Provinsi Jiangnan. Menurutmu siapa dia? Dengan kehadirannya, bahkan kedua pemimpin harus mempertimbangkan apakah mereka harus terus berdiri di grup Tiansheng. Sisi. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton selanjutnya. Zhao Youcheng tiba-tiba menyadari, dan hati yang semula menggantung juga jatuh. Menjauh. Ibu Xia turun dari mobil dan melihat dari kejauhan ketika dia melihat Maybach dan kendaraan militer, serta beberapa keranjang bunga yang dikunjungi di pintu, alisnya sedikit berkerut. Dia mendengar bahwa seseorang berani menentang keinginannya dan mendukung grup Tiansheng, jadi dia tidak bisa tidak datang untuk melihat. Tanpa diduga, kekuatan militer di belakang grup Tiansheng masih terlibat. Sudahkah kamu memeriksanya? Ibu Xia bertanya pada seorang pria paruh baya di sampingnya. Pria paruh baya itu mengangguk dan menjelaskan, saat ini, para pendukung grup Tiansheng adalah pimpinan klub Yu Hao, 2 pemimpin Jiangcheng, dan Luo Zhenguo, yang memiliki latar belakang militer. Ada desas-desus bahwa pimpinannya adalah berdiri di belakang Raja Nanjiang, dan di belakang Luo Zhenguo adalah panglima tertinggi wilayah militer, Bai Lixiong. Saya hanya tidak tahu apakah dukungan itu adalah arti dari orang-orang di belakang mereka. Ibu Xia mengerutkan kening dan berkata sambil mencibir, saya mengerti baik Raja Nanjiang dan Bai Lixiong, tidak mungkin untuk ikut campur dalam pembukaan perusahaan kota sungai kecil, dan baik Ye Chen maupun Shen Haihua tidak memenuhi syarat untuk menghubungi keduanya. Untuk bergabung dengan Luo Zhenguo, grup Tiansheng sedikit mampu, tapi aku meremehkan Ye Chen ini. Tetapi jika Anda berani melanggar keinginan keluarga Xia saya, Anda harus membayar harga. Saya tidak ingin pindah, Tuan Duo dan Luo Zhenguo, tetapi 2 pemimpin Jiangcheng. Mereka seusia, dan mereka harus pensiun. Anda akan dengan yang di atas nanti. Hubungi. Ya Bu. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan hal-hal yang kamu persiapkan, kata Ibu Xia. Siap, di mobil. Ibu Xia mengangguk dan berjalan menuju grup Tiansheng, ambillah, ini sangat meriah, kami juga akan merayakannya untuk grup Tiansheng. Di pihak grup Tiansheng, suasana hati Xiao Sui seperti naik roller coaster, dengan pasang surut. Matanya yang indah terus menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Dia awalnya berpikir bahwa Lord Ruder adalah kartu truf terbesar Ye Chen, tetapi dia tidak berharap bahwa Ye Chen bahkan dapat mengundang para pemimpin Jiangcheng dan wilayah militer. Meskipun saya tidak tahu bagaimana pria ini melakukannya, itu telah memberinya kejutan besar. Tiba-tiba, wajah Xiao Sui berubah. Dia melihat ibunya perlahan berjalan menuju sisi ini, dan pelayan yang lebih penting di belakangnya memegang patung kecil. Anehnya, patung itu ternyata adalah anak laki-laki kaya yang baik, tersebar. Bagaimana bisa ada anak yang membuka usaha dan mengirim uang? Ini adalah tabu besar dalam Feng Shui, ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat mengumpulkan kekayaan, tetapi hanya dapat membubarkannya. Dia gemetar karena marah. Bagaimana bisa seorang ibu melakukan ini? Orang-orang lainnya memperhatikannya, dan wajah mereka sangat jelek, tetapi mereka tahu identitas wanita ini dan tidak berani membuat kesalahan.
Mata Ye Chen menyipit, dan senyum main-main tergantung di sudut mulutnya. Tampaknya Ibu Xia Roswei benar-benar membencinya, apakah karena dia melanggar pernikahan keluarga Xia? Tidak lama kemudian, Ibu Xia datang ke Ye Chen dan memerintahkan pelayan untuk meletakkan patung di pintu, lalu datang ke Ye Chen, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan ringan, "Tuan, hari ini, saya pergi ke beberapa toko bunga dan tidak ada keranjang bunga, jadi saya hanya menyerahkan anak keberuntungan favorit saya kepada Tuan Ye, dan saya berharap anak ini dapat membuat kekayaan grup Tianzheng mengalir." "Kamu terlalu hina." Xia Roswei benar-benar tidak bisa menahannya dan berkata dengan marah. Wajah Ibu Xia sedikit berubah, dia melirik Xia Roswei dan berkata, "Apakah kamu masih memiliki keluarga Xia di matamu? Kamu benar-benar berdiri di sisi orang luar, dan bahkan menentang keinginan keluarga Xia." Kemudian dia menatap San Yi lagi dan berkata dengan dingin, "Direktur San, ini waktu kerja. Sebagai direktur grup Huamei, kamu sebenarnya ada di sini. Tahukah kamu apa artinya? Mulai besok, kamu tidak harus pergi ke Huamei. Kelompok." Wajah San Yi pucat, dia tahu ini akan berakhir seperti ini, tapi dia tidak menyesalinya. Dia benar-benar marah. Dia memelototi Ibu Xia, mengeluarkan surat pengunduran diri dari sakunya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Mundur jika Anda mengundurkan diri. Saya tidak peduli dengan bisnis keluarga Xia Anda." Ibu Xia melihat bahwa seorang gadis kecil berani berbicara dengannya seperti itu, dan ketika dia ingin orang-orang di sekitarnya melakukan sesuatu, Ye Chen berdiri di depan San Yi, dan sebuah suara dingin terdengar, "Kamu berani menyentuhnya. Aku tidak keberatan membiarkanmu menghilang sepenuhnya." Begitu kata-kata ini keluar, Ibu Xia terguncang mundur beberapa langkah, dan jantungnya juga berdebar kencang. Tak satu pun dari dua tuan di belakangnya berani bergerak. Ini sama sekali bukan level yang sama. "Kamu sebenarnya..." Ibu Xia hendak berbicara ketika tiba-tiba, ada keributan dari kerumunan di luar, yang benar-benar mengganggu pikirannya. Dia menoleh dan melihat mobil bisnis mewah Bentley perlahan mendekat. Dia mencibir, mobil komersial Bentley, sekelompok udik yang tidak tahu apa-apa. Tapi segera, senyumnya menegang. Karena dia melihat plat nomornya. Dia akhirnya mengerti mengapa ada keributan besar. Plat nomornya sebenarnya ada 88888 Selatan. Plat nomor ini. Ibu Xia membuka mulutnya sedikit, matanya melebar sampai ekstrim. Melihat provinsi Jiangnan, plat nomor ini cukup untuk disebut plat nomor teratas. Kuncinya adalah ini bukan sesuatu yang bisa diperoleh dengan uang. Ini pasti kekuatan tertinggi di provinsi Jiangnan. Identitas di baliknya diperkirakan membuat orang takut mati. Samar-samar dia ingat bahwa pemerintah provinsi Jiangnan tampaknya memberikan plat nomor kepada sebuah keluarga. Adapun keluarga mana, dia tidak ingat, itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Van Bentley akhirnya berhenti. Pintu terbuka, dan seorang pria paruh baya kekar berjalan turun, memegang dua keranjang bunga halus di tangannya. Ketika dia melihat pria ini, Xia Roswei, yang berada di samping Ye Chen, menjadi pucat. Dadanya juga sedikit naik turun. Dia tahu orang ini. Pada perjamuan beberapa tahun yang lalu, pria ini marah dan secara langsung menyebabkan gempa bumi besar di arena politik provinsi Jiangnan. Karena dia adalah Yao Fulu. Yao Fulu, komisaris politik provinsi Jiangnan. Bab 112. Xia Roswei memandang Ye Chen, dan menemukan bahwa Ye Chen tidak memiliki ekspresi sama sekali. Benar-benar seperti pria oke. Tidak bisakah orang ini memberikan reaksi? Tidak peduli apa, saya harus memberi Yao Fulu wajah. Bahkan mata julumudi yang ketakutan di belakangnya hampir muncul. Xia Roswei tidak tahan lagi, dia mengulurkan tangannya dan menusuk pinggang Ye Chen. "Bagaimana kamu tahu Yao Fulu?" Ye Chen mengangkat bahu dan berkata dengan ringan, "Jadi temperamen yang kejam ini disebut Yao Fulu, dan dia hampir berkelahi terakhir kali." Xia Roswei tercengang, menatap Ye Chen seperti orang bodoh. Emosi Yao Fulu benar. Tapi orang ini hampir berkelahi dengan Yao Fulu? Apa lucon? Siapa yang berani bertarung dengan Yao Fulu di seluruh provinsi Jiangnan? Tidak dapat menemukan kematian. Sebenarnya, Ye Chen sedikit terkejut pada awalnya, karena dia memiliki konflik dengan Yao Fulu di rumah sakit. Dia telah mengalami temperamen kekerasan lawan. Tetapi mengapa dia mengubah sifatnya untuk mengiriminya keranjang bunga pembuka hari ini? Apakah itu yang dimaksud ayahnya? Ye Chen melihat lagi senyum Ibu Xia yang hampir membatu, dan tahu bahwa identitas Yao Fulu ini jelas tidak biasa. Pintu grup Tianzheng. Tepat ketika Yao Fulu hendak meletakkan keranjang bunga di kedua sisi tangannya, dia melihat sepasang anak laki-laki pembawa keberuntungan yang dikirim oleh Ibu Xia. Wajahnya tiba-tiba berubah.
Pembukaan untuk memberikan barang-barang ini adalah apaan untuk menemukan masalah. Segera, dia melirik pria parubaya di sebelahnya, matanya sedikit bingung, jelas terkait dengannya. Dia meletakkan keranjang bunga ke samping dan berjalan lurus ke arah pria parubaya itu. Kau memberikan benda ini? Beraninya pria parubaya itu berbicara. Turunkan kepalamu dan pura-pura tidak mendengarnya. Tuli? Yofulu mendengus dingin, identitasnya tidak cukup untuk berurusan dengan orang seperti itu, dan langsung mengancam, saya akan memberi Anda 3 detik, jika Anda tidak mengambilnya, saya berjanji untuk membuat Anda mengerti apa arti keluarga Yo saya di Provinsi Jiangnan. Yofulu tahu betul bahwa orang yang berani mengirim barang ini ke grup Tiansheng di depan 2 komite Jiangcheng jelas tidak rendah. 1-2. Sebelum Yofulu bisa mengatakan 3, pria parubaya itu bergegas, langsung mengambil bocah keberuntungan di tanah, dan memegangnya erat-erat di lengannya. Dia tahu betul bahwa dia hanya seorang pelayan keluarga Xia. Jika keluarga Yo ingin berurusan dengannya, keluarga Xia pasti akan meninggalkannya tanpa ragu-ragu. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Wanita. Setelah melakukan semua ini, pria parubaya itu memandang Ibu Xia dan meminta bantuan. Letakkan barang-barangnya, bagaimana saya bisa mendapatkan barang-barang yang dikirim kembali oleh keluarga Xia saya? Ibu Xia juga pulih dari keterkejutannya, dan suara dingin itu terdengar lebih keras lagi. Meskipun dia tidak tahu mengapa Yofulu muncul di sini, tetapi pada saat ini, keluhan antara keluarga Xia dan grup Tiansheng tidak ada hubungannya. Ini adalah dendam antara keluarga Xia dan keluarga Yo di Provinsi Jiangnan. Baru saat itulah Yofulu memperhatikan Ibu Xia dan tersenyum, Yo, bukankah ini Nyonya Xia? Angin apa yang membawamu ke sini? Oh, lihat otakku, kemarin sepertinya keluarga Xia adalah yang pertama berdiri dan menghadang. Grup Tiansheng. Batang. Wajah Ibu Xia sedikit salah, dan dia berkata dengan dingin, Yofulu, mengapa kamu mengarungi air berlumpur ini? Ini adalah dendam antara aku dan grup Tiansheng, apakah kamu yakin ingin mengambil tindakan? Persahabatan antara Xia keluarga dan keluarga Yo selama bertahun-tahun dapat dihancurkan oleh Anda. Hancur, apakah Anda tahu apa konsekuensinya? Juga, orang lain takut padamu Yofulu, tetapi keluarga Xia saya tidak takut. Yofulu melirik Ye Chen, dan berkata kepada Ibu Xia, keluarga Xia dianggap sebagai keluarga besar di Provinsi Jiangnan, sungguh konyol datang ke tempat sekecil itu untuk mempermalukan orang lain. Wajah keluarga besar di Provinsi Jiangnan telah dipermalukan olehmu, wanita ini. Mendengar kalimat ini, Ibu Xia sangat marah. Dia telah mendengar bahwa Yofulu gila sebelumnya, tetapi dia tidak berharap menjadi begitu gila. Yofulu, kamu sebaiknya memahami keseriusan masalah ini. Kamu bukan kepala keluarga Yo sekarang. Kamu tidak berhak mewakili keluarga Yo. Dan setiap keputusan yang aku buat ketika aku datang ke Jiangcheng kali ini adalah keputusan yang tepat. Hasil dari keluarga Xia sekarang. Sang patriark, yaitu, suamiku secara pribadi mengizinkannya. Suara Ibu Xia benar-benar dingin, dan dia berkata kepada pria parubaya di kejauhan, letakkan semuanya. Anda berasal dari keluarga Xia, jadi Anda harus mendengarkan saya. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk mengancam Anda. Ingat, semuanya terjadi pada Xia. Jaga keluarga. Pria parubaya itu benar-benar akan runtuh, dan ketika wanita itu mengatakan ini, dia hanya bisa melakukannya. Tepat saat dia akan melepaskan anak laki-laki Shancai, sebuah suara yang kuat datang dari kejauhan. Fulu tidak berhak mewakili keluarga Yo, jadi bagaimana denganku? Ketika Ibu Xia mendengar suara ini, tubuhnya gemetar, dan matanya penuh kepanikan. Mustahil. Sepertinya ada suara yang menderu di dalam hatinya. Dia memutar lehernya dengan kaku, dan segera melihat seorang lelaki tua dalam setelan tunik Cina berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Hampir seketika, wajahnya memucat ekstrim. Kemunculan tiba-tiba lelaki tua itu seperti palu yang berat, dan itu menghancurkan hatinya berkeping-keping. Yo Shengde. Pemimpin keluarga Yo. Pernah menjadi pahlawan perang kerajaan Huaxia. Bagaimana itu akan muncul di sini? Dan sikap pihak lain sangat jelas. Itu berarti keluarga Yo ingin berdiri di sisi grup Tiansheng. Mengapa? Siapa yang bisa memberitahunya mengapa? Mengapa keluarga Yo lebih suka memutuskan hubungan dengan keluarga Xia dan berdiri di belakang seorang pemuda yang dimusnahkan? Yo tua. Ibu Xia hanya bisa berkata dengan hormat. Kecuali suaminya ada di sini, dia tidak punya hak untuk tidak menghormati lelaki tua di depannya.
Dia hanya seorang wanita, dia tidak memiliki hak untuk berbicara di depan Yao Zhengde, yang benar-benar membangun fondasi keluarga Yao. Ketika Yao Zhengde melewati Ibu Xia, dia dengan sengaja menghentikan langkahnya, dan berkata dengan suara serius, Ye Chen adalah teman kecilku, jika keluarga Xia Anda ingin mempermalukannya, keluarga Yao tidak keberatan berkelahi dengannya. Keluarga Xia Anda. Saya hanya berharap Xia Hongye di belakang Anda memiliki keberanian untuk membuat keputusan seperti itu. Ancaman. Ancaman telanjang. Ledakan. Ibu Xia hanya merasakan paksaan bergegas ke arahnya. Ini adalah paksaan yang dikumpulkan Yao Zhengde di medan perang dan di arena politik selama beberapa dekade. Bagaimana dia bisa menjadi wanita yang bisa menanggungnya? Wajahnya sangat pucat, dan dia tidak punya hak untuk menyangkalnya. Setelah beberapa detik, Ayo pergi dan kembali ke villa. Suara lelah Ibu Xia terdengar. Dia tidak berdamai. Tapi apa bisa? Komite Jiangcheng, Master Kemudi, dan tentara tidak takut dengan keluarga Xia-nya. Hanya keluarga Yao. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, suaminya Xia Hongye tidak akan pernah membiarkan keluarga Xia mengambil risiko menyinggung. Seberapa kuat kekuatan ekonomi keluarga Xia? Beberapa siswa dan bawahan Yao Zhengde bahkan bertugas di pusat ibu kota. Bagaimana para pengusaha melawan keluarga Yao, yang memiliki pengaruh besar di arena politik? Serangan Yao Zhengde mungkin akan menghancurkan semua yang ada di keluarga Xia. Sebelum Ibu Xia pergi beberapa langkah, dia mendengar suara Yao Zhengde lagi, Tuan Ye. Dia hampir tersandung dan jatuh ke tanah. Suara kunci Yao Zhengde benar-benar terdengar hormat. Ini benar-benar berbeda dari sikap Anda baru saja berbicara dengannya. Juga disebut Tuan Ye. Hati Ibu Xia tampaknya dipengaruhi oleh puluhan ribu gelombang. Dia menoleh dan menatap Ye Chen dalam-dalam, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Apa asal-usul Ye Chen ini?